Saudara-saudara, marilah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dia memberi waktu dan tempat bagi kita. Dia juga memberi kesehatan sehingga kita boleh bertemu satu sama lain dalam pertanyaan BPH Patoba Sejabotabekar beserta keluarga. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai persekutuan ini dengan kasih dan sukacita. Mari muliakan Tuhan dan nyanyikan keselamatan yang telah diberikannya bagi kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Marilah kita berdoa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu ya Bapa yang maha mulia. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu yang baik dalam hidup kami. Kami datang untuk menyatukan hati melalui persekutuan ini. Sudilah kiranya Engkau hadir dalam pertangyangan BPH Patoba Sejabodetabekar beserta keluarga, dan kuduskanlah kami masing-masing, agar hati, pikiran, dan perbuatan seturut kehendak-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami meminta kepadamu, berilah hikmat kepada kami, sehingga persekutuan ini menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dalam hidup ini, biarlah Engkau yang kami sembah dan andalkan, agar kami beroleh selamat. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7.
kita membaca secara responsoria. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Amin. Kami mengundang penasehat untuk doa syafaat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa dengan menundukkan kepala, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di sorga, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami datang di hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami memohon kepada-Mu. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami. Engkau tahu Tuhan tujuan hidup kami hanyalah semata-mata untuk memuliakan nama-Mu. Akan tetapi Tuhan, kami banyak kendala, kami banyak hambatan di dalam menyembah Engkau. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menolong di segala perjalanan kami. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau tahu kami telah menjalankan rapat kami, yaitu rapat Badan Pengurus Harian Siraja Uluan se-Indonesia bahkan sedunia. Engkau telah memuluskan rapat itu Tuhan. Kiranya juga Tuhan tetap menyertai kami di dalam segala rencana kami. Tuhan, kesehatan dan program-program dapat terlaksana dengan baik, semakin berkembang marga Bakara dan keturunannya, serta maju dalam pendidikan, maju di dalam kedudukan, di dalam pemerintahan-Mu di tengah-tengah masyarakat, semakin maju dalam karier pekerjaan, dapat berperan serta dan terlibat di dalam pemerintahan maupun dunia usaha, dalam pelayanan kesehatan, terlebih dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan, kami sampaikan ini semata-mata bukan untuk kebanggaan kami, akan tetapi kami mau berperan di dalam bangsa ini Tuhan. Kami tidak mau menjadi penonton di dalam bangsa ini, tetapi kami mau sebagai pelaksana-pelaksana di dalam bangsa ini, termasuk Tuhan dalam penyampaian firman-Mu. Kami juga mau sebagai pelaksana penyampaian firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu bangsa kami ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang maju. Oleh karena itu Tuhan, banyak begitu tantangan, begitu banyak rintangan. Oleh karena itu kami serahkan bangsa ini ke tangan-Mu. Bapak Jokowi dan wakilnya, para menteri dan para pembantunya, mulai dari pusat sampai ke daerah, biarlah mereka menjalankan pemerintahan ini takut akan Tuhan, takut akan Tuhan di dalam hidupnya, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan karirnya. Begitu juga Tuhan
pemerintahan yang baru nanti yang mau terpilih, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan, robah pemikiran-pemikiran bangsa ini. Tidak ada lagi manusia-manusia radikal di negara ini. Kami mohon Tuhan, kami minta semua bangsa ini takut akan Tuhan, sehingga kami tidak terjolimi sebagai warga-warga minoritas. Tuhan, anak-anak kami juga berkati dalam pendidikan, dalam kesehatan, sehingga kami bisa berperan Tuhan dalam mengembangkan dan memajukan bangsa ini. Tuhan, terlebih Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang berperan dalam hidup kami, biarlah Roh Kudus yang mengajari segala perjalanan kami. Begitu juga nanti Tuhan penyampaian firman-Mu, berkati Tuhan saudara kami yang menyampaikan firman-Mu, buat dia lebih heran lagi Tuhan untuk membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umat-Mu. Amang Pendeta untuk hadir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Tuhan Yesus, di siang hari ini kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, buka hati kami, kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Segala gangguan, kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu kami, yang menarik konsentrasi kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Lebih kencang lagi, shalom. Iya, puji Tuhan, suaranya kenceng karena sudah makan. Mari kita membuka Alkitab kita, atau kalau di handphone kita ada bawa, kita buka dalam Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membacakannya, Bapak Ibu mengikutinya. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing tidak pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang
sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pertama-tama saya berterima kasih kepada Ketua Patoba yang mempercayakan saya melayani di hari ini, kemudian Ketua Panitia. Ya, ini adalah pelayanan yang luar biasa yang diberikan kesempatan untuk berdiri. Ya, saya tidak mengkhotbahin Bapak Ibu Saudara, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Amin. Iya, ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Kembali lagi saya memperkenalkan diri saya Sofian Bakara, penija Buru Hombing, istri cuma satu untuk selama-lamanya. Amin. Iya, anak putri 3. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya dari lulusan teologi dari Manado. Kita akan mempelajari bagaimana tentang judul yang di atas, yaitu kita sama-sama membacanya judulnya 3, 2, 1. Jadilah gembala yang baik. Ya, saya sangat berterima kasih, sekali lagi berterima kasih, satu apresiasi yang dipercayakan untuk melayani. Dan hari apa itu ya, saya bercakap-cakap kepada Ketua Patoba, udah sampai di mana Pak Ketua gitu ya. Satu iman, satu perkataan yang saya cep menuju di hati saya, yaitu mau berapa orang pun kalau saya katakan jadi, ya kan? Itu adalah perkataan iman. Perkataan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Mau berapa orang pun yang terdaftar, mau berapa pun anggarannya, harus jadi. Ya, akhirnya puji Tuhan, Tuhan tolong. Ya, saudara. Nah, di sini dikatakan iman adalah dasar yang belum terjadi, tetapi sudah dipercayai. Itu adalah percakapan yang luar biasa, sehingga apa yang kita imani adalah yang terjadi. Nah, kita membaca ini, kita sudah membaca bagaimana seorang gembala. Saya mengikuti rapat ini luar biasa. Luar biasa, saudara. Saya teringat waktu berapa tahun yang lalu ketika saya kuliah, saudara. Udah semester terakhir, bahkan saya terancam untuk tidak ngikutin skripsi. Karena apa? Ya, satu perkataan ketika kami semester terakhir itu mau berdebat atau menyajikan satu materi, dosen saya itu langsung ke pinggir. Kenapa ke pinggir? Semuanya laki-laki di situ, cuma satu perempuan ya. Kenapa ke pinggir? Karena terjadi sesuatu tonjok menonjok. Iya, hamba Tuhan. Bahkan ada gembala-gembala senior yang dia kuliah, dia tidak mengambil mata kuliahnya. Jadi apa yang dikatakan oleh dosen saya itu? Yang katakan begini, ngoni silakan baku aja, baku ojo silakan. Tetapi kalau mau tunggu sudah setahun 2 tahun lagi silakan. Ngoni baku ojo di situ, katanya begitu. Karena apa? Semua itu karakter itu berbeda-beda. Semua itu ditempatkan di satu bejana, yaitu di teologi. Ada yang baru keluar dari penjara, ada yang masih narkobaan, dan asli teman saya satu angkatan, ya semester 5 itu masih mengkonsumsi. Tidak tahu kenapa dia ngambilnya dari mana gitu ya. Tetapi puji Tuhan dia sudah bertobat benar-benar. Jadi saya teringat, wah ini bapak-bapak semua sini sudah senior-senior, berbeda pendapat, no problem. Tetapi bukan membuat kita itu untuk putus tali silaturahmi. Nah, ketika kami berdebat bukan baku ojo, baku ajar, baku antam, tidak. Tetapi ketika selesai berpelukan dia bilang, "Bro, tanggal sekian, engkau ada pelayanannya enggak?" Bilang, puji Tuhan belum. Nah, kita bercanda, berapa PK-nya Pak? Kalau PK-nya bisa diatur, kita pergi bercandanya. Saudara, di tengah-tengah
akan mengadakan apa itu seminar kami atau juga penyajian mata kuliah, karakter itu semua timbul itu. Sifat-sifat manusia lamanya itu timbul. Tetapi ketika selesai udah puji Tuhan, makin akrab sampai sekarang masih komunikasi. Nah, kita bagaimana seorang gembala yang baik? Nah, seperti Pak Ketua katakan, semuanya itu ketua itu sama. Ketua itu sama. Mau itu juga ketua kerohanian atau juga ke gerejaan maupun ketua seperti ini, benar-benar ketua itu harus apa? Yang pertama, hatinya itu harus kuat. Amin. Hatinya itu harus kuat. Nah, bisa jadi sekarang senyum makan bersama, besok nyanda saling nyapa menyapa. Tapi di sini tidak terjadi gitu toh. Amin. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang. Ya. Tidak boleh begitu. Nah, seperti saya katakan, kita awali dengan doa, diakhiri dengan doa. Artinya kita datang dengan senyum, dengan damai, pulangnya juga dengan damai, dengan sukacita, dengan kasih. Nah, bagaimana seorang gembala, kembali lagi. Saya tidak lama-lama berjamita. Kalau lama-lama nanti dibilang turun jauh Pak Pendeta. Ya, bagaimana gembala yang baik? Gembala yang baik yang pertama yang perlu kita lihat membuka pintu. Ya. Artinya kalau ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Gembala yang baik menuntun dombanya supaya dapat makan. Nah, terakhir Pak Penasehat mengatakan bagaimana? Apa bentuk di sini kita ini? Nah, kita bentuk. Ada satu perkataan yang saya tangkap. Kalau ada sama kita berikan. Contohnya ada informasi lowongan kerja kita share. Itu sangat menolong. Kita di situ sudah menjadi gembala. Kita di situ sudah menjadi gembala yang baik, memberikan peluang, memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Kenapa orang tetangga itu banyak menyeberang? Karena salah satunya begitu, dikasih lapangan pekerjaan. Zaman sekarang apapun dilakukan, ya toh? Zaman sekarang apapun dilakukan supaya perut yang sejengkal ini bisa kenyang. Nah, demikian juga cara-caranya begitu. Nah, pada saya mengatakan kalau ada informasi berikan. Nah, di situ dikatakan bahwa gembala yang baik membukakan pintu. Artinya gembala yang baik itu ke depan, dia terlebih dulu di depan memimpin, mengarahkan. Jadi ada yang itu adalah gembala yang baik. Gembala yang tidak baik mengambil dari domba-dombanya. Nah, yang terjadi di dalam kitab sinoptik ini mengatakan gembala yang tidak baik itu siapa? Nah, terjadi waktu itu bahwa ahli-ahli Taurat, para imam. Dikatakan ahli-ahli Taurat, para imam adalah yang benar-benar menghafal Alkitab dengan luar biasa, tetapi tidak mempraktekkan, ya toh? Tidak mempraktekkan, hanya tahu jangan mencuri, jangan berzina, jangan begini, memberikan persembahan, berikan perpuluhan, tetapi tidak ada tindakan. Nah, di sini tidak ada tindakan. Itu adalah ahli-ahli Taurat, tahu berkata-kata, tahu mengucapkan, tetapi tidak ada tindakan. Nah, ini dikatakan adalah gembala yang tidak baik. Sorry, kekencangan enggak suaranya? Tidak apa-apa kekencangan toh? Ya. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa gembala yang tidak baik, ahli ini ditunjukkan kepada ahli-ahli Taurat, para imam-imam yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Pada saat itu mereka berdemonstrasi bagaimana Tuhan Yesus mau disalibkan. Bagaimana pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus mau disalibkan.
Nah, kita di gereja, saya yakin semua di sini rata-rata melibatkan diri dalam melayani. Nah, banyak orang hanya bertopi saja, melayani ke sana ke sini, tetapi perilakunya tidak baik. Perkataannya itu masih batu sandungan. Perkataannya selalu menyakiti orang lain. Nah, itu pelayanan kita, lebih baik kita berhenti. Lebih baik kita berhenti kalau kita tidak bisa menjadi contoh. Ya, itu adalah ciri-ciri gembala yang tidak baik. Nah, gembala yang baik itu benar-benar memberikan, membukakan pintu. Tidak gampang, tidak mudah menjadi seorang gembala. Saya melayani luar biasa, saudara. 2022-2023 saya di sinode Gereja Gerakan Pentakosta, saudara. Nah, dalam setahun itu banyak sekali yang mati. Ya. Kalau gereja besar seperti HKBP, seperti Katolik, kalau meninggal nggak pusing memikiri, ya kan? Nggak pusing memikiri petinya, tanahnya, dan lain sebagainya. Memang setiap keputusan itu, setiap apa yang kita katakan itu ada pro dan ada yang setuju, ada yang tidak. Itu hal biasa itu. Yang penting hati kita tetap berdiri teguh. Ya, saya salut, benar-benar salut kepada ketua. Diserak ke sana ke sini, tetap dia tidak tunjukkan emosinya. Boleh ditunjukkan emosinya, wah hancur Mas Yudi dengan dia. Iya. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Dalam setahun itu saya, Pak Sofian datang ke sini, ini meninggal. Saya bilang, kas kita berapa? Tinggal 1 juta. Kalau peti masih bisa diutang, ya kan? Tapi kalau tanah mana bisa diutang? Di situ dikuburkan itu, ya di situ bayar. Hampir setahun itu begitu. Akhirnya saya telepon itu ke pusat, susah. Ya udah saya biarin aja nih mayat ini Pak, saya bilang gitu. Kalau nggak mau bantu silakan Pak, kubur aja sendiri, saya bilang gitu. Karena nggak ada uang kas itu nggak ada. Susahnya apa? Nah selesai dikubur ini, selesai dikubur bukan mengucapkan terima kasih, malah kabur ke gereja yang lain. Bahasa kasarnya apa? Nggak kurang ajar begitu. Udah dikubur, udah dikasih peti, kabur ke gereja yang lebih elit lagi. Nah, ini adalah bagaimana sikap gembala itu, bagaimana sikap seorang Tuhan itu, atau bagaimana seorang sikap pemimpin itu. Apakah ketika domba-domba kita itu menggila, pergi ke gereja yang elit, yang serba AC semuanya kita marah? Tidak. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan hanya bisa mengatakan, gak apa-apa, yang penting bertumbuh di situ. Amin. Bertumbuh di situ. Sama, Pak. Walaupun kita dihina, dicaci, walaupun banyak saran-saran yang tidak baik, lepaskan aja. Itu biasa saja itu. Itu biasa. Nah, gembala yang baik membukakan pintu. Artinya ada nyawanya diberikan di situ. Iya. Ada nyawanya dan ada yang ditinggalkan, keluarganya, pekerjaannya, waktunya dan lain sebagainya. Ketika menyediakan pintu, membuka pintu kepada namanya, berarti ada pengorbanan di situ. Nah ini yang nggak enak ini, pengorbanan. Yang masuk tidak ada, yang keluar banyak. Iya, udah dibesuk, dikunjungi, didoakan, sembuh, udah kabur. Mau bikin apa? Mau kita protes, mau kita kasih itu anggarannya? Udah, sama aja kita seperti orang penjahat, sama aja kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, sama aja kita sebagai seorang para ahli-ahli Taurat itu, yang hanya tahu berkata-kata, tetapi tidak bisa bertindak. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Berikutnya dikatakan ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Seru ya.
Aku hidup, apa dikatakan sebenarnya? Pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, di sini dikatakan gembala yang baik bukan saja dia memberikan makanan yang baik kepada dombanya, tetapi gembala yang baik tidak mencari keuntungan dari dombanya. Jemaat pendeta-pendeta sekarang banyak begini. Saya kasih contoh karena kami setanggrang, saya kasih contoh nih, Pak Pito dan Pak siapa ini? Pak Melinda. Kalau dia jadi jemaat saya, ya luar biasa pengorbanan mereka, saudara. Saya nggak bangga-banggakan, orang terlalu makan pujet ya. Iya, saya membanggakan di Tangerang, di tempat kami pengorbanan mereka, wah luar biasa. Jadi seperti mereka inilah yang luar biasa ketika dapat jemaat mereka gitu, jemaat yang salahnya dapat begitu ya. Ya, saya karena udah tahu penghasilannya berapa, maaf. Contohnya penghasilannya 50 juta sebulan, perpuluhannya udah ketahuan berapa itu toh? Nah, 5 juta. Nah, jadi seperti yang saya katakan itu, saya tidak mencari keuntungan di domba-domba saya. Nah, dia itu domba lux VIP. Iya. Kalau gembala yang jahat, gembala yang mencari keuntungan pasti dikunjungi terus. Kunjungi terus, dirawat terus, didoakan terus. Supaya apa? Satu, jangan pindah ke gereja lain. Dua, supaya apa? Supaya terus kasih persepuluhan, ucapan syukur, anggaran. Di gereja juga ada anggaran, ada segala macamnya. Nah, kalau dapat seperti beliau-beliau ini, gembalanya itu pasti kenyang. Kipas-kipasnya, nggak usah kerja, nggak usah lakukan. Udah, lawat aja yang dua ini, udah kenyang, udah beres, udah bayar ini benar itu. Itu adalah ciri-ciri gembala yang jahat atau seperti orang para ahli-ahli Taurat ini. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya orangnya aktif. Ketika saya dipercayakan melayani di satu gereja yang besar, saya tidak mau meminta-minta terus. Saya mau Tuhan kasih tangan, Tuhan kasih kaki. Saya saat ini saya bekerja, saudara. Walaupun operator biasa, kacunglah di pabrik begitu, tapi enggak mau, enggak level meminta-minta menggemis-gemis. Tidak level. Karena apa? Karena saya memiliki Tuhan, saya memiliki Raja yang mampu memberikan kelimpahan dan lain sebagainya. Mengalami kesengsaraan sering, saudara. Iya, 5 tahun ini saya menikmati berkat Tuhan luar biasa. Selama saya 2010 kami di sini, saudara. Setiap hari saya bilang sama orang rumah, saya bilang eta mulai mahita, dan ngadong besi kerja di so, iya, nggak kerja setahun, nganggur 2 tahun, mengerikan. Semua dispot oleh adik-adik saya tuh, ya bayar kontrakan, uang sekolah, anak-anak kan di swasta semua kan, ya bayar kontrakan, uang makan dan sebagainya. Eta mau mulak, dan ngadong besi gagal itu misalnya, kalau mulak kok. Tetapi saya mengatakan begini, Tuhan jangan permalukan saya. Tolong Tuhan jangan permalukan saya. Berkati saya agar bisa menyampaikan firman. Ya toh, kalau gembala saja melihat jemaat belum bilang mujizat, sedangkan kamu masih ngontrak, masih kere, tidak mungkin, jarang itu orang mau mendengarkan. Iya kan, jujur aja ya toh, jujur saja. Tetapi kalau pengkhotbah itu melihat bawa mobil, punya kontrakan, pasti dengan melotot terus. Nah, di situ kita mau menyaksikan bagaimana mau menyaksikan mujizat, perkara pertolongan Tuhan, sedangkan kita saja tidak menerimanya. Nah, di ayat yang ke-10 ini dikatakan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bagaimana kita berkelimpahan di dalam Tuhan? Dekatkan diri kita kepada gembala kita. Karena apa? Gembala dan domba itu saling tergantungan. Kemudian domba itu si ciri-ciri khasnya itu lemah. Lebih kuat kambing daripada domba itu. Apalagi ketika musim hujan datang, itu bulu
langsung banjir berat dan tidak bisa. Dan ini menjadi santapan serigala, binatang buas, santapan. Ini adalah ciri-ciri domba. Tetapi walaupun dia sangat lemah, jugulnya luar biasa. Iya kan? Jugulnya luar biasa. Ngani dokon unang tuh kiri. Lah tuh kiri akhirnya ditangkap, dimakan, diterkam oleh serigala. Sarupa diarahkan, dikasih tahu, dinasehati, ada anggaran, ada segala semacamnya, tapi saja masih komplain, masih aja bersungut-sungut, masih aja protes. Ya. Jugulnya luar biasa. Tapi di sini tidak ada yang jugul-jugul. Tetapi di Bapak Ibu, ya demikianlah itu apa itu bahwa ciri-ciri domba itu dia lemah, tetapi dia tidak tunduk kepada pemimpinnya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita posisi kita mau tunduk kepada pemimpin kita. Amin. Di sini juga di Pungun Bakara ini kita harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Apapun itu Tuhan berikan hikmat untuk membawa yang terbaik toga bakar. Saudara, kita dekatkan diri. Domba itu lemah, tetapi jugul. Bagaimana caranya supaya tidak diterkam oleh serigala? Kita melekatkan diri kepada gembala kita. Setiap saat, setiap waktu kita diterkam dari karakter kita, dari sifat kita, dari tetangga dan lain sebagainya, diterkam, mau dibinasakan. Seperti pencuri datang hanya untuk mencuri. Jadi supaya kita aman, nyaman, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, kita akan lagu pujian kita. Mari kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku. Tahu semua lagu ini tuh? Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku takut sendiri kalau kuat. Pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Janganlah dihagu. Amin. Janganlah dihagu. Soboya usongono ayogu manukolia bubereng bohimlas mataliana maidopan yang dia tanganku saito guma ai hodo Tuhan pargo janganlah dihagu. Amin. Janganlah dihagu boya madalani oluku
toguma ai hodo Tuhan pargogo dia hubereng bohilas mataliangan manghidopan rupion dia riom tanganku sai toguma ai hodo Tuhan pargogo dia ai hodo Tuhan pargogo dia. Doa firman Tuhan serahkan kepada Bapak Panitia. Doa firman Tuhan. Ubereng bohilas martangiangan. Doa firman Tuhan Pak Melinda. Rupian dia tiup tanganku sai toguma ai hodo Tuhan pargogo dia hodo Tuhan pargogo dia. Amin. Bapa saya rohat tamartami yang kita. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih. Bapa, pada hari ini kami sudah mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu di tempat ini. Terlebih dahulu kami Bapa memintakan berkat bagi-Mu, bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bapa, tambah-tambahkan hikmat bagi anak-Mu ini dalam memberitakan firman-Mu. Pakai dia semakin luar biasa Bapa dalam perjalanan pelayanan anak-Mu ini. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Berkati Bapa keluarganya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa meminta dengan sangat Bapa. Kami tahu jauh dari kata sempurna ibadah kami pada siang hari ini. Tetapi Bapa, karena Engkau melayakkan kami Bapa dalam melakukan ibadah kami ini, terimalah Bapa segala pujian, segala sembah kami. Biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Apapun Bapa yang kami bahas sepanjang hari ini Bapa, dalam memajukan pengumuman Toga Bakara se-Jabodetabek, biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Bapa, kami minta Bapa kepada-Mu, setiap dosa, bahkan kutuk dosa mulai dari keturunan, mulai dari atas Bapa, kami minta kepada-Mu pengampunan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami putuskan, kami sudah diampuni oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan membawa persembahan kami. Kami akan memberikan Bapa apa yang kami miliki. Biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami, terimalah ibadah kami ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang akan berjalan 2 kantong, akan dikumpulkan untuk kas punguan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Nanti setelah persembahan terkumpul, doa berkat akan disampaikan oleh Anak Pendeta. Mari kita bernyanyi.